Pemirsa, kebakaran belasan kios di Pasar Kebon Kembang, Bogor, Jawa Barat diduga sengaja dibakar. Saat olah TKP, polisi menemukan botol berisi bensin. Ruangan terbakar. Olah TKP digelar di Blok B2 Pasar Kebon Kembang, Kota Bogor, Jawa Barat. Di lokasi, polisi memeriksa CCTV hingga jaringan listrik pasar. Pengecekan dilakukan karena diduga awal kebakaran akibat korsleting listrik. Dari hasil olah TKP terungkap sumber api berasal dari 3 lokasi berbeda, yaitu toko kaos kaki, toko jamu, dan toko minuman. Dari lokasi, polisi mengamankan botol berisi bensin. Hingga kini ada 3 saksi yang masih dimintai keterangan. Untuk kelanjutannya kita sedang menyelidiki, ada sisa botol isi bensin, dan itu sementara itu kita klarifikasi ke pihak damkar, itu digunakan untuk mengisi blower yang digunakan oleh damkar. Jadi sisanya itu kita sudah klarifikasi ke pihak damkar. Sebelumnya, sejumlah kios dan belasan lapak pedagang terbakar di basement Pasar Kebon Kembang, Jalan Dewi Sartika, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu 22 Juni. Besarnya api membuat proses pemadaman memakan waktu sekitar 1 jam. 10 mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan ke lokasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan kepala desa menggeruduk SMA Negeri 1 Jati 7 di Majalengka, Jawa Barat. Penggerudukan terjadi setelah sejumlah warga tidak diterima sebagai siswa baru. Ini, tapi sama aja dengan donasi. Berarti Bapak yang menentukan berapa kilo itu. Semua donasi ada yang Kalau domisili baik gitu. Sejumlah kepala desa di Kecamatan Jati 7 terlihat emosi setelah menyampaikan alasan kenapa warganya tidak diterima SMA Negeri 1 Jati 7 pada tahap awal kepada pihak sekolah setempat. Sebanyak 15 kepala desa menggeruduk SMA Negeri 1 Jati 7 setelah warganya tak terima di SMA setempat dan pihak sekolah memprioritaskan siswa baru di luar Jati 7. Tuntutannya ingin seadil-adilnya lah. Artinya ada istilah di sana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya SMA 1 Jati 7 itu adalah kepunyaan warga Jati 7. Jadi kami kan tahu silsilah dari awalnya itu bagaimana awalnya nginep di SMP, SMA nginep di SD sekian tahun, terus bisa membangun, ditarik supaya yang daftar. Sekarang kami sudah pada tua, kan tahu persis perjalanan SMA ini. Nah, sekarang udah besar, udah gede, ternyata melupakan terhadap apa itu, kacang lupakan kulitnya gitu. Jadi ingin ada kebijaksanaan yang lebih hebat. Kepala SMA Negeri 1 Jati 7, Enjen, menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan perihal adanya tuntutan kepala desa. Karena kami melaksanakan kegiatan SPMB sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan Juknis, sesuai dengan Permen. Karena kami di sini hanya sebagai pelaksana kebijakan dan pelaksana aturan, bukan sebagai pembuat aturan. Kepala desa akan melakukan aksi unjuk rasa jika tuntutannya tidak diakomodir pihak sekolah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Hari kedua sistem penerimaan murid baru atau SPMB, ratusan calon siswa SMP Negeri 1 Brebes, Jawa Tengah rela antre sejak subuh. Pada hari kedua, jumlah calon siswa yang mendaftar mencapai 800 orang. Sejak subuh, ratusan calon siswa diantar orang tuanya melakukan pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB sekaligus verifikasi berkas di SMP Negeri 1 Brebes. Sebagian besar orang tua siswa lebih memilih mendaftar langsung ketimbang melalui online. Kemarin juga saya sudah di sini. Nah, ini ke sini. Berarti harus datang pagi-pagi itu ya, Bu? Ya, kalau mau siang boleh, cuma kan ada batasnya sampai jam 12. Kalau jam 12 kita nggak bisa verifikasi, paginya ke sini lagi. Jumlah peminat SMP Negeri 1 Brebes terbanyak lantaran menjadi SMP favorit. Mengantisipasi membludaknya peminat, pihak sekolah membagikan kupon antrian. Menyesuaikan masyarakat yang datang. Intinya di sini memberikan layanan yang hotel, Mas.
Kalau alasan warga ini kebanyakan apa Pak memilih SMP 1 nih? Saya secara pasti sih enggak ya. Cuma yang saya dengar dari masyarakat bahwa kami kita tanya sekolahnya itu disiplin, karakter anak nomor 1, dan masalah biaya untuk pendidikan itu katanya masyarakat bahkan lebih murah dari sekolah-sekolah yang di luaran sana. Pada hari pertama SPMB, jumlah calon siswa di SMP Negeri 1 Brebes mencapai 771 orang. 204 telah diverifikasi dan 164 orang diterima melalui pendaftaran online. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Kapal motor yang mengangkut penumpang mengalami mati mesin di perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu Selatan. Evakuasi 29 penumpang kapal berlangsung dramatis. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran TNI Polri melakukan penyelamatan terhadap kapal motor KM Doa Ibu yang terombang-ambing di perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu Selatan. Kapal yang mengangkut 25 penumpang dan 4 ABK mengalami mati mesin saat berlayar di sekitar perairan Pulau Laki. Petugas mengevakuasi 29 orang yang berada dalam kapal ke pulau terdekat, yakni Pulau Payung. Ya, kapal penumpang mati mesin dengan jumlah penumpang ya cukup lumayan banyak. Jam pada pukul 5 kami langsung meluncur karena korban cukup banyak. Kami langsung meluncur dengan 2 kapal, yaitu rescue boat dan 1 kapal Satria Biru. Kami meluncur ke daerah perairan Pulau Payung. Para penumpang selanjutnya diserahkan ke pos penjagaan Dispotmar TNI AL untuk proses pengangkutan ke Pulau Kelapa sebagai destinasi terakhir. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa, meski akses dan permukiman warga di Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjirop, warga tetap menggelar hajatan pernikahan. Para tamu dan keluarga masih tetap menikmati dan memeriahkan pesta meski di tengah banjir. Di kampung terjangan banjir yang merendam permukiman warga, pesta pernikahan di Kali Adem Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara tetap digelar. Meski di tengah banjir dengan ketinggian 1 meter lebih, namun pesta hiburan pernikahan tetap berlangsung. Sejumlah tamu dan keluarga mempelai bahkan tetap berjoget di tengah lokasi hajatan yang tenda dan pelaminannya terendam air laut. Imbas dari gangguan terjangan banjir mengakibatkan sebagian para tamu undangan batal datang. Hajatan keluarga, tapi oleh karena dihajar banjir begini, akhirnya tamu-tamu kita itu pada kabur. Jadi nggak berani datang? Nggak berani datang karena banjirnya segini nih. Tapi ini banjirnya sebetulnya sudah bertahun-tahun begini. Harapan kita itu untuk pemerintah supaya ini betul-betul betul-betul diperhatikan gitu loh. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan lagi warga yang tinggal di kawasan Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara karena banjir di bulan Juni ini sudah yang ketiga kalinya. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ketiga retret kepala daerah gelombang kedua, para peserta memulai kegiatan dengan senam pagi dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Puluhan kepala daerah peserta retret gelombang kedua mengikuti senam dan apel pagi di kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat. Hingga hari ini ada 86 kepala daerah yang mengikuti retret. Usai olahraga dan sarapan, para kepala daerah akan menerima pengarahan dan materi dari sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Kegiatan hari ini akan berlangsung hingga malam hari. Tambahan ya, tadi malam Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara bergabung karena paginya dilantik. Jadi pagi ini sudah mengikuti kegiatan bersama-sama. Menyatakan konfirmasi dan akan hadir adalah Kepala Bappenas, Wakil Menteri Keuangan, Menteri PU,
Menteri Ekonomi Kreatif, Menko Pangan, kemudian Menteri Desa, itu